Ya, pemirsa PT Kereta Api Indonesia Daob 1 masih menunggu hasil putusan Pemprov DKI Jakarta untuk menyesuaikan jadwal perjalanan kereta api dari dan menuju Jakarta. Manajemen KAI akan selalu melakukan evaluasi secara bertahap untuk melihat apakah nantinya akan ada penyesuaian lagi atau tidak berkaitan dengan PSBB yang akan diberlakukan pada Senin nanti. Nah, sejak awal pandemi ini KAI mengaku telah melakukan sejumlah penyesuaian. Ya, terkait PSBB yang akan kembali diberlakukan di area DKI Jakarta, tentunya dari sisi transportasi seperti perjalanan KA jarak jauh dari area Daob 1 Jakarta, kita akan mengikuti nanti ketentuannya seperti apa. Karena memang untuk penyesuaian dari perjalanan KA sendiri sejak awal masa pandemi itu sudah dilakukan. Jika pada masa sebelum pandemi itu terdapat 71 perjalanan KA dari area Daob 1 Jakarta untuk keberangkatan KA jarak jauh, dan untuk saat ini di era pandemi Ya, itu dia cuplikan terkait dengan pernyataan PT KAI tentang bagaimana nanti akan menyesuaikan transportasi umum terhadap PSBB yang akan diberlakukan pada Senin nanti. Kita masih akan lanjut dialog kita, ini masih ada Pak Alvinsyah. Pak Alvinsyah, tampaknya beberapa pihak termasuk adalah operator transportasi umum ini masih menunggu bagaimana regulasinya nanti. Apakah memang masih harus memakai surat edaran yang sebelumnya dari Kementerian Perhubungan atau seperti apa? Nah, menurut Anda ini karena memang belum ada keputusan yang mutlak, apakah ada yang masih bisa disesuaikan sekarang? Masalah regulasi turunan operasional itu silakanlah ke pemerintah yang punya kewenangan. Tapi intinya kita prinsip dasarnya kalau memang protokol COVID sebagai objektif utama maka itu dipenuhi. Jadi semua pihak tahu konsekuensi logisnya. Yang kedua, kita fokus saja tadi bicara masalahnya antrean kalau di KCI ini. Artinya semua pihak turut untuk screening, termasuk kita pelaku perjalanan publik juga men-screening. Artinya para katakanlah employer di Jabodetabek di Jakarta ini juga wajib comply dengan regulasi kalau kita concern dengan masalah COVID ini. Artinya yang kan nggak bisa semua orang dipaksa kerja rumah, harus juga ada yang datang sektor tertentu datang ke kantor. Ini kan bisa ada banyak strategi. Satu yang bisa work from home, maksimumkan itu. Yang kedua bisa steering working hour. Karena kalau steering working hour kasus itu kan kita persoalannya pergerakan kita dibatasi ruang dan waktu. Di jam yang sama kita semua bergerak. Nah itu saya tadi mendengar usulan dari Kemenko dibuat steering working hour. Jadi di semua pihak mengevaluasi posisinya, dibagi mana yang bisa betul di rumah, mana yang harus datang kantor, lalu di jam kerjanya dibuat agak fleksibel sehingga tumpukan pergerakan di satu periode waktu itu bisa dikurangi, sehingga PT KCI sendiri juga saya yakin kalau semua diakomodasi, saya nggak yakin rolling stocknya atau armadanya bisa semua. Artinya kalau semua pihak sesuai dengan target protokol COVID, maka semua harus bergerak menyesuaikan dengan itu. Jadi kalau memang ada yang tidak comply, ya konsekuensi seperti di awal-awal dulu PSBB, antrean KCI contohnya sebagai kasus di sini, itu juga pasti akan terjadi. Nah ini kembali ke semua pihak yang memang perlu sosialisasi, komunikasi, dan semua pihak menyadari ini. Jadi masalah izin dan segala macam itu kan tools perangkat untuk mengurangi screening. Jadi screening itu dibuatkan di satu sisi pihak KCI melakukan screening di domainnya, kemudian kalau bicara di luar area station, tapi kan kalau bicara Jabodetabek, pemerintah daerah masing-masing melakukan apapun lah toolsnya, ya tentu itu bisa berbagai cara. Dan salah satu yang menjadi masalah kan terjadinya puncak pergerakan di jam yang sama. Nah itu steering working hour itu sesuatu yang standar, udah puluhan tahun diterapkan juga banyak. Kita kan DKI anak sekolah setengah 7 jam 7. Yang penting aktivitas sebenarnya. Jam kerjanya singkat, tapi kalau produktivitasnya bisa diharapkan, bisa dimaksimalkan, saya pikir kan tidak akan mengurangi problem ekonomi. Kan intinya kita khawatir masalah ekonominya kan. Ya itu tentunya setiap kebijakan kan harus ada kajian multisektoral, dan ya kebijakannya apapun, yaitu mungkin yang terbaik, walaupun tidak ideal. Bahkan mungkin di sektor transportasinya menjadi banyak yang dipersulit dan tapi kan itu konsekuensi, nggak ada bisa yang kita penuhi 100% dicapai. Jadi memang trade off saja yang ya tentunya harapannya kalau ini semua comply ya kita tidak terlalu juga gitu. Karena ini saya yakin kita mungkin on off terus sampai tahun depan karena situasi siapa yang jamin juga vaksin ini datang belum tentu jamin. Jadi memang ya itu realita, kita hadapi saja dengan Tapi kita memang harus on off atau bisa untuk sesaat off dulu Pak Alvinsyah mobilitasnya? Saya mengatakan on off itu kan bukan berarti hari ini iya besok tidak on off. Ya bukan seperti buka tutup
di puncak ya, itu kan nah artinya setiap stakeholder dalam situasi ini harus punya banyak backup plan, termasuk KCI. Backup plan satu, dan itu selalu dipantau, jadi dynamic saja, fleksibel, dan setiap hari dipantau. Jadi misalkan ganjil genap, kalau memang ternyata tidak efektif dilepas ya, dibuka, dibicarakan, terjadi masa kemacetan, diterapkan saja lagi gitu. Jadi dipisahkan, jangan dicampur aduk antara target untuk masalah transportasinya dengan masalah COVID. Tapi kita sepakat COVID adalah sebagai lokomotifnya, ya semua comply dengan itu, dan dampak daripada protokol itu ya kita ikuti saja. Semua ada konsekuensi, nggak ada yang enak, semua maju kena mundur kena kan. Artinya KCI sendiri pasti ada high cost dengan sistem seperti ini, dan kembali kepada pihak yang punya keputusan di negara ini, itu resiko. Tapi pertama kan keselamatan kita bersama nih, nyawa. Iya. Tapi memang dikaitkan begitu secara kenyataan gitu, bahwa Satgas juga mengatakan bahwa dari efek ganjil genap ini membuat peningkatan jumlah penumpang KRL dan Transjakarta, kemudian nyatanya di Wisma Atlet itu yang dirawat 62% dari 944 pasien itu adalah pengguna transportasi umum, Pak. Ya ginilah, kita kalau disimplifikasi ya jadinya gitu kesimpulannya. Tapi saya mungkin terlalu akademik teoretik, tapi pertanyaannya memang jaminan orang semua yang nonton tertularnya di situ. Kan dia bisa di mana saja. Jadi hanya betul sebagai alert buat kita semua, ini perhatian bahwa angkutan umum salah satu aspek potensi terjadi penularan. Ya, tapi bukan berarti terus gara-gara angkutan umum terus semua orang tertular. Ya memang kerumunan orang pasti dimanapun, dan tapi orang terkena kan bisa di mana saja, bahkan nggak perlu kerumunan orang, face to face individual aja, kalau memang mereka tidak aware atau tidak menyadari ya akan terkena juga. Dan ini kan penularan jelas. Saya pikir tim gugus COVID itu jelas, saya pernah ikut di salah satu talk dialog, saya lihat jelas prosedur dan bagaimana strategi kita. Dan menurut saya yang paling penting adalah kepada individu masing-masing lah. Individu masing-masing kan ya kita, termasuk kita juga gitu, saling menjaga. Kalau memang masing-masing ya sudah abai, ya udahlah, kalau memang nasib-nasib mati-mati ya susah jadinya. Jadi kita jadi ya lingkaran setan. Ya ini memang tidak mudah lah, memang ini maju kena mundur kena lah situasinya. Tapi kembali kita mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan, memaksimalkan apa yang bisa kita upayakan supaya meminimasi ini. Soal tadi on off tadi kan relatif, artinya tadi fleksibel saja, dynamic, dipantau, daily operation, ya kalau KCI daily operation termasuk angkutan umum yang lainnya. Ya terlepas daripada formalitas official surat segala macam, itu kan kebijakan. Saya nggak berani masuk karena kan pertimbangannya saya juga nggak paham. Tapi intinya dari sisi yang kita bahas hari ini, itu tadi kita fokus dengan kriteria protokol COVID, lalu turunannya apa, ya siapkan itu dengan berbagai konsekuensi. Gitu. Oke, saya mau ke Mbak Ana. Mbak Ana, nah salah satu tantangan mungkin untuk transportasi umum di Jakarta adalah soal puncak pergerakan manusia. Nah memang kalau kita lihat memang pagi tuh biasanya jam 6 sampai jam 8, kemudian pada saat pulang kerja begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa nih? Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya dari 975 perjalanan, kelihatan yang sangat sibuk atau agak sedikit penuh itu memang hanya sekitar 20-30%, selebihnya kosong gitu. Jadi that's why kita mengembangkan satu aplikasi di KRL Access itu untuk menyampaikan real time informasi tentang kepadatan di stasiun. Jadi kalau kita download KRL Access, misalkan mau search mau ke Bogor atau ke Cilebut, kita sudah tahu real time di sana apakah stasiun tersebut sudah padat atau sudah landai, antriannya sudah sampai di mana, itu sudah kami buatkan aplikasi di sana. Dan bahkan di media sosial kami sering sekali share tentang bagaimana persebaran dari penumpang kami, di jam-jam mana yang sibuk, di jam-jam mana yang tidak, sehingga itu bisa menjadi alternatif buat pengguna jasa komuter lain untuk menggunakan komuter lain. Karena sebenarnya lebih dari 60% komuter lain itu kosong. Gitu. Jadi ini memang yang terus kami lakukan evaluasi ketika evaluasi dengan BNPB ataupun dengan pemerintah adalah bagaimana pola shifting atau work from home itu dimaksimalkan sehingga sebenarnya seberapa banyak pun perjalanan yang kami buat sampai saat ini, kalau misalkan jam kerjanya fokus sama 1 jam, itu akan sangat
dengan adanya misalkan antrian, panjangnya antrian atau kepadatan di stasiun gitu. Artinya ini memang sudah disampaikan ya ke Pemprov dan juga pihak terkait ya. Bahkan kami sekarang di luar aturan yang disampaikan oleh pemerintah, kami membuat aturan bahwa seperti pedagang, ini kan penumpang kita ini semua ya, mulai dari pedagang, mulai dari yang kerja kantor gitu. Pedagang itu kami atur, Pak. Jadi Bu juga ya, kami atur bahwa mereka boleh naik KRL itu keberangkatan di awal dan di luar jam sibuk, yaitu jam 10 sampai jam 2 siang. Dan mereka sangat mematuhi itu gitu. Itu adalah hal-hal yang kami lakukan supaya kita bisa mengantisipasi social distancing yang ada di KRL. Kemudian seperti lansia pun kan tidak diatur di dalam regulasi, tapi di KCI kami atur bahwa lansia saat ini boleh naik kereta itu dari pukul 10 sampai pukul 2 karena itu adalah kondisi di mana KRL kami kosong, sehingga potensi penularan kepada mereka yang memang cepat tertular gitu ya, seperti lansia itu bisa diantisipasi. Anak kecil, balita ya, 5 tahun ke bawah sampai saat ini kami belum boleh izinkan untuk naik KRL. Nah, di dalam pengaturan pola operasi selama pandemi ini, betul sekali yang disampaikan Pak Elviansah bahwa setiap hari kami evaluasi. Jadi perjalanan jam atau headway kami atur itu berdasarkan tren pengguna kami. Tapi satu lagi ya, bahwa ketika jamnya hanya satu, fokus di dalam 1 jam ketika kita bekerja, ini sangat sulit sekali bagi kami untuk mengurai gitu. Tapi di sini kita lihat bahwa pergerakan setelah kami melakukan beberapa inovasi di aplikasi kami, ini sudah mulai terurai, tapi masih belum panjang gitu. Jadi masih 6:30 sampai 7:30 itu masih menjadi puncak sampai saat ini. Tetapi mereka sudah banyak yang memanfaatkan di jam-jam lainnya gitu. Tapi khusus dari jam 10 sampai jam 3 sore ini KRL kami sebenarnya sangat kosong ya, sangat kosong gitu. Jadi yang paling penting memang sosialisasi ya Mbak Ane ya. Jadi bisa masyarakat sendiri bisa aware kapan harus menggunakan transportasi umum dan itu sudah tersedia sebenarnya di aplikasinya ya. Betul sekali. Tapi kalau misalkan Tanah Abang dan jam kantor pulang saja itu sama gitu ya, itu akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa bagi kami, sehingga sampai saat ini memang 5.000 hampir 5.000 petugas keamanan yang kami sebar di 80 stasiun itu kami ditambah dengan pegawai kantor pusat yang harus memiliki jadwal posko dari jam 4 pagi sampai jam 10 pagi, kemudian sorenya itu dari jam 4 sore sampai kereta terakhir, just make sure kita menjalankan protokol itu dengan baik. Jadi sampai saat ini itu yang kami lakukan, bahwa sosialisasi mengenai kondisi COVID ini pun terus kami lakukan. Jadi sampai saat ini dalam proses berjalannya pandemi ini dengan KRL ya, dengan pola operasi KRL setiap hari kami lakukan evaluasi. Dan satu lagi yang mengurangi antrian, yang sangat jauh mengurangi antrian, bahwa kami melakukan kebijakan di beberapa stasiun bahwa mereka hanya boleh menggunakan kartu multi trip atau kartu bank. Tidak lagi menggunakan tiket harian berjaminan yang memungkinkan untuk setiap hari mereka bertemu dengan petugas loket kami, dan di sana kan ada transaksi tunai ya, dan ini bertahap di sini sampai saat ini ada 8 stasiun tersibuk yang sudah kami berlakukan kartu multi trip dan kartu bank, sehingga sudah tidak ada lagi transaksi tunai setiap hari. Kemudian ini sangat mengurangi antrian, seperti stasiun Bogor yang di jam sibuk itu bisa 12.000. Saat ini mereka sudah tidak antri lagi di loket, tetapi mereka sudah mempersiapkan diri untuk membeli kartu bank dan memberi kartu multi trip yang bisa diisi. Untuk mengurangi kontak tentunya ya Mbak Ane ya. Ya, mengurangi antrian dan mengurangi transaksi tunai. Baik Mbak Ane, Pak Alvin, kita masih akan lanjut di segmen terakhir Lanstock. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.